pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Nah, namun sebelum kita belajar firman Tuhan, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan kasih karunia-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu boleh bangun dan boleh kembali melaksanakan aktivitas kami ya Tuhan, dan merasakan kasih karunia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi juga kami akan kembali belajar akan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, nah firman pada pagi hari ini kita mau belajar dari kitab 1 Korintus 14 ayat 15 yang bagian A. Bapak bacakan ya. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Nah, dari bacaan ini Bapak berikan tema yaitu Roh Kudus dalam doa. Wah, apa itu Pak? Roh Kudus dalam doa. Ayo, apa kira-kira? Kita nanti bahas ya bersama-sama. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya sebelum kita lanjut lagi nih. Kalian anak-anak pernah nggak berdoa? Nah, ketika kalian berdoa, terus kalian merasa bingung, bagaimana ya cara berdoa? Lalu yang kedua, aku harus berdoa kata-katanya gimana ya? Harusnya gimana ya bagusnya kata-katanya? Nah, pernah nggak anak-anak merasakan seperti itu? Oke, coba pikirkan, pernah nggak ya saya seperti itu? Nah, itu wajar anak-anak, karena mungkin anak-anak belum terbiasa. Nah, oleh karena itu, kalau kalian bingung, kalian tidak tahu, jangan malah kalian menyerah, tapi kalian terus belajar. Nah, sebenarnya tenang, ketika kita mau belajar berdoa, ketika kita mau berusaha, kita mau tetap setia berdoa, ini nanti bakal Roh Kudus akan memampukan kita dalam berdoa. Roh Kudus akan memimpin kita, menuntun kita dalam berdoa. Nah, satu hal lagi, sebenarnya anak-anak, berdoa itu kalau kita sudah terbiasa, kita sudah pernah belajar, berdoa itu bukanlah hal yang sulit. Kenapa Pak kok bukan hal yang sulit? Jelas, kenapa ya kok berdoa bukanlah hal yang sulit? Nah, berdoa itu adalah salah satu bentuk bercakap-cakap. Salah satu bentuk bercakap-cakap. Nah, kira-kira anak-anak kesulitan nggak sih ketika anak-anak bercakap-cakap dengan orang tua anak-anak, mungkin dengan ayah, mungkin dengan ibu, kakak, adik, ataupun teman-teman anak-anak? Kira-kira anak-anak kesulitan nggak? Bingung nggak ketika anak-anak sedang bercakap-cakap dengan keluarga anak-anak? Kira-kira kesulitan nggak? Nah, kalau seandainya kita tidak kesulitan, ataupun mungkin masih ada yang kesulitan, tidak apa-apa. Kita harus terus belajar. Sama halnya ketika kita berdoa. Berdoa itu artinya kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Berdoa artinya kita sedang berkomunikasi dengan Allah, bercakap-cakap, sedang ngomong, kita sedang berbicara dengan Allah. Nah, kalau kalian bisa bercakap-cakap dengan orang tua, dengan kakak, adik, teman-teman, pasti kalian juga bisa bercakap-cakap dengan Allah melalui doa tadi. Nah, tadi lalu apa Pak maksudnya tadi? Roh Kudus dalam doa. Kira-kira apa ya? Dari situ sudah ada yang tahu nggak? Kira-kira apa yang maksudnya Roh Kudus dalam doa? Nah, oke, Bapak jelaskan lagi. Tadi kan sudah lihat tentang berdoa. Nah, ketika kita berdoa, Roh Kudus itu bekerja akan menolong kita dan memberikan kita kerajinan dalam berdoa. Roh Kudus akan menolong kita dan memberikan keinginan kita untuk berdoa. Loh, kenapa Pak? Ya, karena mungkin dari kita anak-anak, Bapak juga nih, termasuknya mungkin dari kita masih ada yang suka bermalas-malasan ketika berdoa. Ayo, siapa yang di sini kalau suruh doa malas-malasan? Angkat tangan. Yo. Nah, selain itu juga, selain bermalas-malasan juga,
terkadang kita ketika berdoa kita itu egois anak-anak. Maksudnya apa Pak? Kok berdoa itu egois? Maksudnya adalah ketika kita berdoa kita hanya meminta, Tuhan berikan saya ini, Tuhan berikan saya itu. Nah, dia lebih ke egois diri sendiri, dia mementingkan diri sendiri. Nah, oleh karena itu di situ Roh Kudus bekerja dalam doa. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memberikan keinginan kita untuk selalu ingin berdoa. Tuh, maksudnya Roh Kudus dalam doa itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi menolong. Nah, di situ Roh Kudus menolong kita untuk mengenal kehendak Allah, sehingga ketika kita berdoa kita tidak egois lagi. Nah, sehingga kita berdoa, karena berdoa itu bukan perihal saya harus minta apa, tapi berdoa itu adalah salah satu bentuk memuliakan nama Tuhan. Apa tadi? Berdoa itu salah satu bentuk memuliakan nama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kira-kira dalam doa di situ Roh Kudus bekerja. Oleh karena itu, mari Bapak ajak anak-anak untuk bersama-sama kita selalu rindu kepada Tuhan, selalu ingin dekat dengan Tuhan. Ketika orang yang rindu dan ingin dekat dengan Tuhan, artinya dia harus menjalani komunikasi terus dengan Tuhan. Salah satunya yaitu dengan berdoa. Oke, bagi anak-anak yang saat ini sedang bermalas-malas berdoa, mulai detik ini kita harus bangun, sadar dan lakukan apa? Lakukan untuk berdoa. Kalau berdoa itu adalah suatu hal yang mengasihkan, suatu hal yang menyenangkan, karena kita bisa bercakap dengan Tuhan. Oke? Nah, saya kira terakhir Bapak, dari anak-anak mungkin kira-kira coba pikirkan, gimana sih doa anak-anak sekarang? Biasanya anak-anak berdoa itu gimana? Apakah hanya mementingkan diri sendiri? Ataukah anak-anak masih kesulitan dalam berdoa? Nah, kalau yang masih kesulitan jangan takut. Kalau kesulitan bukan berarti kalian nggak bisa. Kalian akan terus belajar, berusaha, oke? Ya, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Kita semangat terus belajar berdoa, belajar rindu kepada Tuhan. Oke, Bapak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih karunia-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah boleh belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau mau memberkati kami, menyertai kami dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa dapat rindu akan Engkau ya Tuhan, rindu akan berkomunikasi dengan Engkau, sehingga kami menyadari bahwa kami harus berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Haleluya, amin.